Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Semangat ya. Ini minggu terakhir sebelum kalian libur Lebaran, ya. Gak ada mudik kan ya? Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mudik ya. Ya, tahun ini kalian bisa silaturahmi tapi via virtual ya. Dan tetap jaga kondisi ya, karena situasinya semakin memburuk ya di beberapa negara. Coronanya semakin membludak gitu ya. Terus ya yang berkerumun dan sebagainya itu malah kasusnya tambah meningkat gitu. Jadi memang kondisinya masih belum memihak kepada kita ya. Jadi silakan untuk menjaga diri baik-baik. Semoga kalian juga sehat-sehat ya dan bisa mempersiapkan diri untuk UTS UAS ya. UAS ya. Karena UAS ini bobotnya 60%. Jadi tolong jaga diri kalian baik-baik, jaga kesehatan ya dan tetap semangat ya. Untuk tugas kemarin saya sudah cek masih ada 5 orang ya tidak mengumpulkan. 5 orang. 1 orang dari kalian itu ini ya mengundurkan diri ya, Grace ya. Yang Grace itu memang ya yang angkatan 2020 ada Grace namanya, tapi katanya mengundurkan diri ya. Betul, Bu. Ya. Lalu berarti 5 orang ini dari angkatan atas. Angkatan atas. Gimana ini angkatan atas? Andres belum kumpul ya? Mau kumpul. Ya? Iya, mau saya kumpul. Ya, kemarin batas waktunya Jumat gitu ya. Silakan dikumpulkan. Karena di ULS sudah tenggat waktunya sudah melebihi, kamu kirimkan ke email saya aja ya. Ke email atau ke WA ya. Ya, tolong diseriusi ya yang angkatan atas, karena kalau kalian gak lulus lagi, ya apa? Ya, gak bisa lulus nanti. Berlarut-larut ya. Jangan sampai kalian terdemotivasi hanya karena mata kuliah semester berapa ini? Semester 2 malah ya. Terus kalian jadi gak semangat gitu ya. Tolong diseriusi ya. Harus fighting, harus berjuang ya. Oke, siapa lagi ya? Joanna belum kumpul juga ya? Joanna? Iya, kenapa? Kemarin nggak dapat kabar atau bagaimana? Iya, Bu. Ini sebentar lagi saya kumpulkan. Ya, silakan dikumpul ya. Selanjutnya Nisa, Dina, Poli Dina. Iya, Bu, ini habis ini mau saya kumpulkan. Ya, oke. Siapa lagi? Rio? Rio masuk nggak? Rio sama Baik ya. Baik ada nggak? Masuk nggak? Ini kalau kalian nggak masuk di presentasinya saya silang loh ya. Iya. Oh ya, presentasi saya sudah buka ya. Silakan bagi yang mau presentasi. Waktunya terbuka sampai hari ini ya. Tapi jangan sampai kelewat harinya. Gimana Baik sama siapa lagi nih? Rio. Ada nggak Baik, Rio?
Ada. Oke, tolong nanti temannya mengingatkan ya yang kelas responsi kelas A ya. Untuk Baik sama Rio ya, tolong kalian saling apa ya, saling care ya. Karena mungkin nggak mudah ya masa pandemi ini ya. Tolong diingatkan temannya, kemudian kalau nanti ada tugas kelompok, silakan nanti saling menyemangati gitu ya. Untuk angkatan 2020 saya apresiasi semua kumpul, ya bagus. Meskipun kalian udah pernah ketemu ya, tapi kelihatannya kalian semua kompak sekali gitu ya, bagus. Ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Mungkin sedikit terkait timeline ya. Timeline hari ini kuliah tanggal berapa ini? Hari ini 5 Mei ya. 10 Mei. 10 Mei ini kita masuk ke sedikit nanti ya, aksi pembakaran, sedikit lagi. Terus kita mau breeding ke neraca energi. Ya. Nanti minggu ke berapa ini saya nggak tahu, kemarin ada edaran itu kok agak sedikit berubah ya jadwalnya ya, dari jadwal kalender akademik. Sehingga kayaknya tanggal 24 itu kalian udah masuk. Ya, 24 apa ini? Mei ya. Kalau di edaran kemarin itu 24 Mei sudah bisa masuk. Tapi saya nggak tahu presensinya apakah sudah dibuka atau enggak ya. Ini saya nggak tahu, tapi kalau ini belum buka, kita berarti lanjut kuliah 31 ini. 31 Mei. Sama yang terakhir itu tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni, jadi ya ini minggu kedua Juni, ini masih ada kuliah ya. 7 Juni. Ini harusnya minggu ke-13. Dan ini minggu ke-14 ya. Terserah ya, ini kalau misalnya tanggal 24 ini dibuka, nggak tahu, terserah kalian ini mau maju ke sini atau gimana. Atau kita stick di sini aja ya, 31 sama 7 ya. Ini mungkin habis libur ya. Tapi kemarin di edaran yang baru ini udah buka ya, udah mulai masuk. Padahal kalau di kalender itu harusnya tanggal berapa? Tanggal 27 harusnya baru masuk ya. Tapi kemarin dimajukan ya, 12 sudah libur, tapi nanti masuk lagi tanggal 24. Apa kita stick yang ini aja ya? Ini minggu ke-13-nya ini ya, tanggal 31, 16 ini. Nah ini kacamata ya. Neraca energi. Neraca energi bab 7. Jadi masih pengantar ya. Nanti di NME 2 kalian akan belajar neraca energi terkait perhitungannya ya. Jadi yang sekarang masih neraca energi pengantar, ini bab 7. Silakan disiapkan bukunya ya. Textbooknya chapter 7. Ini. Ya ini nih kalian persiapan ini aja, persiapan kuis ya. Kuisnya kita adakan tanggal 28 ya, Jumat 28 Mei. Jam responsi. Ini sudah jam normal, sudah bukan bulan Ramadan, jadi kembali ke jadwal normal. Jam berapa? 15.30 ya, kalau salah ya. Kuis ini yang lanjutan sistem dengan reaksi dengan sistem multiple ya, yang dengan bobot kita. Jadi silakan dipelajari dengan baik karena ini akan bobotnya akan lumayan ya, karena ini akan masuk ke UAS. Nanti yang UAS-nya kita cuma fokus di materi saya aja ya, pembakaran ini neraca energi supaya nggak kekurangan waktu. Nah yang untuk materi buku kita ini kita masukkan di kuis ya. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Ya ini tambah nanti breeding ya, breeding neraca energi. Ini kita belajar diagram fasa.
diagram fasa ya. Jadi bagaimana suatu materi bisa berubah fasa dari fasa cair ke gas maupun ke solid ya. Ini diagram fasa sama nanti terkait udara ya, psikometri besar. Psikometri besar. Oke ya, silakan dicatat jam-jam ini ya, waktu kuliah dan jadwal lainnya supaya nggak kelewat ya. Terutama kuisnya jangan sampai kelewat. Oke, itu ya. Kemudian terkait apa lagi? Udah ya, kita masuk ke materi ya. Oke, untuk tugas ini ya, saya ambil satu contoh dari teman kalian. Ini saya ambil yang punya Ricardo. Karena Ricardo yang kemarin kontak saya. Oke, ini contoh ya, contoh tugas PR kalian. Jadi bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dalam menyelesaikan neraca massa dengan reaksi pembakaran ya. Ini contoh 483. Ini sistematikanya sudah bagus ya. Ya, jadi reaksi ditulis, kemudian ini ya, diagram alir proses ditulis. Kemudian ini ya, ini relasi lain. Bisa ditulis relasi lain, terus ininya yang ini agak sedikit membingungkan ya, seperti dua rasio ini kurang jelas. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, kemudian menghitung DOF betul ya. Langkah selanjutnya menghitung DOF. Lalu, nah ini unknown-nya ini seharusnya berapa? Karena umpan ini belum tahu sebenarnya ya, basisnya ini. Ini seharusnya 8 ini. 8, tapi nanti di bawahnya ada basis. Ada 1 basis gitu ya, seharusnya. Tapi ya udah nggak apa-apa ini juga ya. Kalian anggap basisnya diketahui, kemudian ini jadi unknown-nya berkurang 1 gitu ya. Oke, kemudian untuk penulisan ini kan relasi lainnya, ini mau di total -3 boleh ya. -3 boleh. Nah, kemudian terkait ini ya, ini adalah neraca untuk komponen yang reaktif ya. Neraca massa independen seharusnya ya. Neraca massa independen atau TSL untuk komponen yang reaktif ya. Ada 5. Kemudian yang non reaktifnya 1 ya. Oke, diselesaikan ya. Ya ini betul. Pertama ini pakai intent operation ya. Ya dibuat bersamaan semua ya. Terus kalian mencari biasanya cari C ya. Kalau pakai intent operation C-nya ini intermediate ya. Jadi harus cari C-nya, nanti kalau C-nya ketemu kalian bisa menghitung laju alir keluaran dari setiap komponen ya. Oke ya, ini bagus. Jadi C-nya dapat ya. C-nya dapat, terus baru masukkan lagi ya. Kalian dapat ya. Oke, setelah dapat kalian hitung ini ya, yang ditanyakan apa? Ya, oke. Oke, ini betul ya, penyelesaiannya betul. Lanjut dengan yang ini. Penyelesaian menggunakan neraca massa molekul. Menghitung DOF-nya ini mirip ya. Mirip dengan yang exchange of reaction, cuma ininya ya, neraca massanya ini digabung. Kalau tadi yang pakai exchange of reaction itu dipisah ya. Yang reaktif ada berapa, terus yang non reaktif ada berapa. Tapi kalau neraca molekul ini ada berapa neraca molekul yang terlibat, yang TTSL ya. Jadi ini N2 ditambah 5 komponen itu reaktif ya. Jadi -6. Ini boleh digabung -3 ya. Jadi oke, sama 0 ya. 0 sehingga bisa diselesaikan ya. Setelah tahu 0 baru kalian bisa menyusun neracanya.
caranya pakai neraca molekul ya, ya betul ya. Jadi memang sistem dengan reaksi ini bisa diselesaikan dengan berbagai cara ya. Tapi kalian bisa berlatih, bisa pakai berbagai cara tapi sama ya, hasilnya sama. Jadi sama ya, namanya molekul, ini kalian bikin neraca komponen, masing-masing komponen ya. C26, CO2, ya, CO. Oke, intinya pakai stoichiometri ya, perbandingan stoichiometri. Contoh ini, neraca CO2. CO2 ini terbentuk N4. N4 atau G ini generation ya. Generasi CO2 dari reaksi 1 ini ya. Oke ya, jadi dikonsumsi di ini C6, konsumsi dari C26 ya. Dikali nanti dari sini bisa membentuk per 1 mol C26 membentuk 2 mol CO2 ya. Jadi ini. Oke ya, intinya ini, lalu sama semuanya yang lain ya. Oke ya, bagus. Lalu lanjut terakhir, kalian diminta ini ya, pakai neraca atom. Neraca atom, mungkin ini baru ya. Baru tapi intinya sama. Kalau neraca atom ini semua atom yang masuk harus sama dengan semua atom yang keluar ya. Karena nggak mungkin atom itu hilang atau jadi atom lain, kan nggak mungkin ya. Nah ininya salah tapi ya, DOF-nya. DOF-nya gimana? Oh, anonnya ya betul ya. Ininya atomic balance-nya ini betul 3 ya. Ya betul ini. Ya betul. Anonnya KCl lalu independent atomic balance ya. CHO. Terus tambah ini ya. Ini artinya atomic juga ya, N. Iya. Lalu dikurangi relasi lain jadi 0 ya. Ya, oke. Oke, yang perlu kalian perhatikan di DOF ini semuanya harus independen ya. Jadi yang neraca molekul juga itu harus independen. Ya. Kebanyakan memang kalau komponennya berbeda, kalian bisa cek ya kalau itu memang independen. Kecuali nanti kalau ada senyawa yang ini ya, yang mirip-miripnya misalnya C2H4 ya, kemudian ada lagi C4H8 ya. Nah itu agak ini. Mungkin itu nggak independen ya, C sama H-nya nggak independen. Ya. Karena merupakan perkalian. Misalnya ya ada C2H4 terus ada senyawa ini ya, C4H8. Nah ini kan mirip ini ya, ini kan ada rasionya ini kan ya, tepat seperti rasionya ini ya. Atau ini C per H-nya ini kan berapa, 1/2 ya. Nah ini akibatnya cuma satu neraca atom yang TTSL ya. Ini ada penjelasannya ya di buku Prager ya. Ini untuk menentukan mana neraca atom yang TTSL, mana yang enggak ya. Atau yang molekul juga sama ya, ada ininya, ada di situ ada clue-nya juga ya di Prager. Tapi ini cukup kompleks ya, ini cuma untuk pengetahuan kalian. Tapi nanti kalau di soal kita rata-rata kalau ada CH ini kita buat nanti memang enggak dependen ya, kita buat TTSL. Ya. Oke ya, yang atom ini neraca atom karena ada 3 atom yang terlibat ya, yang reaktif CHO, sisanya N ya, nitrogen ini inert ya, jadi tidak bereaktif.
penyelesaiannya ini ya. Nih, kalau neraca atom, ya, saya rasa kalian bisa semua ya, neraca atom ini keuntungannya apa? Neraca atom ini mirip neraca tanpa reaksi ya. Yang tanpa reaksi pun boleh, kalian pakai neraca atom boleh. Jadi ini global, boleh yang non reaksi boleh, yang reaksi boleh. Yang ada reaksi malah bisa lebih gampang ya, karena kalian nggak perlu cari extent of reaction. Nanti seolah-olah penyelesaiannya seperti non reaksi ya, total atom tertentu ya, atom I yang masuk itu sama dengan total atom I yang keluar. Jadi input sama dengan output ya. Ini, jadi kan mirip ini ya, mirip yang non reaksi ya. Ini. Oke, cuma ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati kira-kira yang masuk apa. Ya, ini ya, kita lihat lagi contoh teman kalian ya. Nah ini ya, contoh neraca, ini ditulisnya neraca atom C seharusnya ya. Neraca atom C. Nah, C itu masuk dalam bentuk apa aja? Yang masuk jangan sampai ketinggalan ya. Nanti kalau bahan bakarnya macam-macam CH4, C26, terus ada C apalagi butana, misalnya C8H, C4H8 gitu ya, C4H10, itu semua harus dimasukkan karena mengandung C. Yang biasanya salah itu karena kalian lupa ya, nggak masukkan nyawanya. Kadang-kadang ketinggalan satu gitu ya, sehingga gabalan. Nah ini yang masuk, ini ada C26 ya, terus dikalikan ini ya. Tuh, di dalam satu molekul C26 terdapat 2 molekul C ya, 2 mol C. Betul, ini penulisannya bagus ya, seperti ini. Jangan cuma nulis 2/1 gitu ya, itu kurang bagus. Oke, yang keluarnya ini keluar lagi karena tidak terkonversi ya. C26 keluar, terus CO, terus ada lagi apa ini? Nah ini 4 mol CO2 ya, ya betul. Ya jangan ketinggalan, kadang-kadang banyak kasus kalian ketinggalan cuma C2-nya terus CO-nya lupa gitu ya, terus CO2 gitu. Nanti perhitungannya salah ya. Ya ini dapat. Ini juga tergantung latihan kalian ya. Kira-kira mana dulu neraca atau mana dulu yang diselesaikan? Apakah C dulu atau H dulu atau O dulu? Ya kalau kalian betul milihnya, misalnya ini kan sudah ketemu ya, ketemu di perhitungan atas ini, sehingga ini nanti langsung ketemu N4-nya ya. Nah ini juga perlu kejelian kalian ya, harus jeli kira-kira mana dulu nih yang diselesaikan ya. Ya ini kalau C dulu ini dapat N4, terus dapat ya jawabannya. Kemudian yang H balan ya sama, ini di nyawa hidrokarbon itu ada H ya. Ini dalam 1 mol ini ada 6 mol H ya. Dan H2O. H2O ini jangan lupa ada 2 mol H. Oke, yang kompleks ini ya, O balan. Permisi, ya. Mohon maaf memotong. Share screen-nya tampaknya dari tadi masih di whiteboard ya, Bu? Oh, belum. Iya, belum balik. Belum, Bu. Ini udah ya? Sudah, Bu. Oh ya. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, balan ya. Ya, jadi ini harusnya neraca atau H. Ya. Neraca atau H. Dianggap semua atau H. Oke. Jadi ini ya, tolong ini. Nanti kalian kalau perhitungan sama ya kayak molekul juga sama. Kira-kira apa dulu nih neraca komponen apa dulu gitu ya. Yang diselesaikan. Sebenarnya nggak jelimet gitu. Nah itu kalian dapat feelingnya kalau kalian banyak lagi soal. Oke, ini kayak saya balas dulu, balas yang ini agak banyak ya, komponen yang terlibatnya banyak. Memang lebih simpel ya, karena cuma in
dengan out, tapi ya lebih kompleksnya, dalam-dalamnya ini lebih kompleks untuk derajat atom. Ya, jadi jangan lupa kalian memasukkan semua molekul yang terlibat di sini ya. Jadi O2 yang masuk, lalu ada yang keluar lagi ya, H2O, CO2, CO ya. Nih, kadang-kadang nih kalian lupa, cuma O2, CO, CO2, H2O-nya lupa gitu ya. Nah, itu jangan sampai lupa. Oke, ya, dapatnya, nah nanti semua dapat N tadi ya, N yang apa? Yang di sini ya. Yang unknown ini ya. Unknown itu dapat, lalu kalian bisa menghitung, nah ini ya, bisa menghitung komposisi gas buang basis kering. Ya, ditambah ini ya, ditambah ini mol water to dry tank gas. Ya. Oke, kalau caranya betul, ini semua harusnya hasilnya sama ya. Oke, thank you ya. Silakan di cross check untuk kerjaan kalian ya. Jadi sistematikanya harus seperti ini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait ini penyelesaian contoh 483. Permisi Bu Lani, saya izin bertanya. Ya. Yang tadi C4H8 sama C2H4 itu maksudnya TTSL itu mereka independen atau dependen? Oh, yang mana? Yang ini ya? Ini? Iya. Satu neraca atau TTSL ini independen. Kan kalau di DOF itu selalu independen ya. Unknown independen. Jumlah variabel yang tidak diketahui independen. Jumlah neraca massa independen ya. Jumlah relasi lain independen, semua independen. Yang rasio 1/2 itu Tidak relasi. Tidak berhubungan secara linear. Jadi misalnya nanti di soalnya ada ini ya, ada dua senyawa ini yang terlibat ya. Nah ini kalau kalian bikin ininya ya, bikin derajatnya sama hanya ini antara dua ini cuma satu yang TTSL ini. Karena ini mirip ini, yang sama hanya ya. Rasionya 1/2 ini ya. Coba ada nggak di belum itu? Ya, karena DOF itu atom yang independen ya. Independen atomic balance ya. Di bagian mana ya?
halaman 127 ya. 127 coba itu tentang independent. Independent equation, independent species, and independent reaction. Subbab ini ya, subbab berapa? 47B. Ini terkait ini ya, karena kalau apa DOF itu dia harus minta yang ini TTSL ya. Nah kalian ngeceknya gimana ya? Kalau kayak kemarin yang relasi lain kan 25% jadi CO2. Terus otomatis kan berarti 75%-nya itu jadi CO, tapi itu nggak TTSL kan ya? Yang TTSL cuma satu, jadi ada dua informasi, ada dua relasi lain, tapi yang kedua itu persis sama dengan yang ke satu, sehingga cuma satu relasi yang TTSL. Sama halnya sama ini ya, sama kalau kalian bikin apa? Bikin ini ya, keluaran ini misalnya ada CO, CO2, apa? H2O ya. Nah, ini N1 ini ada 3 kan ya, 3 anon. N1, N2, N3. Tapi kalau kalian mau bikin yang fraksi, karena mungkin di pertanyaannya berapa fraksinya ya. Berapa fraksinya bukan laju alihnya. Sehingga kalian mungkin ada yang mau bikin ini ya. CO, CO2, H2O ini keluarannya, jadi ini N-out. Ini N-out, unknown, tapi ininya mungkin apa? Y gitu ya. Y1, ini Y2. Nah, yang ini kan TTSL juga, ini TSL ini. Ya, fraksi itu kan TSL. Ini TSL, sehingga ditulisnya 1 minus Y1 minus Y2. Ya. Ini jangan ditulis Y3 ya. Y3 ini kan seolah-olah dia TTSL, tapi ini enggak TTSL. Ya, dia ini TSL, ini 1 minus ini. Ya. Jadi yang ininya cuma 3 ya. Cuma 3. 3 unknown. 3 unknown TTSL. Ya. Ini juga kan sama ya, 3. 3 unknown. 3 unknown variabel yang TTSL. Itu ya, ini contoh unknown. Tapi kalau sekarang ada yang neraca ya, neraca juga harus independen kan katanya. Persamaan juga harus independen. Persamaan, kalau neraca ya, neraca apa? Neraca massa ini biasanya kan kalian punya neraca massa, total neraca massa komponen ya. Terus 1 neraca massa total biasanya. Ya, jadi kalian punya berapa ini? Total neraca massanya biasanya total komponen ya. Totalnya kan yang jumlah komponen tambah total ya. Tambah neraca massa total. Tapi yang TTSL cuma berapa? Yang TTSL ini cuma sejumlah komponen ya. Karena yang NMT ini nih TSL ya. Atau pokoknya salah satu dia TSL karena merupakan penjumlahan ya. Yang TTSL cuma sejumlah komponen gitu ya. Sekarang yang spesies itu di mana itu? Ya, subbab 47B ya. 47B itu contohnya apa? Di halaman 127 ya, halaman 127.
alinea yang tengah itu ya. These two molecular species are in the same ratio to each other wherever they appear in a process, and this ratio is incorporated in the flowchart labeling. Balances on those species will not be independent equations. Itu contohnya ini ya, di halaman 127. Gimana? Ya, N1 mol O2 per second, terus ada N 3,76 N1 mol N2 nitrogen ya, nitrogen, terus ada masuk lagi di sini N2 CCl4. CCl4 apa liquid per second. Oke, bisa dilihat ya, di sana keluarnya ada N3. Ada N3, ada 3,76. Ini O2 ya, ini mol O2 per second, ini ada N2 ini. Terus ada N4. N4 tapi ini CCl4 vapor. Yang fasanya vapor ya, gas. Terus ada keluar lagi di sini N5 CCl4 liquid. Nah, ini katanya karena ini ya, mol N2 per mol ini, mol N2 per mol O2-nya ini mirip ya. Ini sama ini kan sama keluarannya ini. Jadi mol N2 per mol O2 ya, ini rasionya sama ini. Kan 3,76 per 1 ya. Sehingga ini cuma ada satu yang TTSL, satu spesies ya, satu komponen. Dianggap satu spesies TTSL. Ya, ini juga sama kan ya. Keluarannya sama selalu ininya, rasionya. Sehingga ini satu spesies TTSL. Ya. Nggak bisa dianggap dua. Kalian nggak bisa nanti ngitungnya neraca massa O2 sama neraca massa N2, nggak bisa. Nanti boleh kalian coba bikin neracanya, pasti sama nanti. Neracanya O2 tuh pasti sama dengan neracanya N2. Jadi memang cuma satu yang TTSL. Sama halnya dengan yang CCl4 katanya di situ ya, di baris setelah diagram ini. N1 for CCl4. Ini juga ya, CCl4 ini kan kalian punya dua nih. CCl4 ini kan ada atom C, ada atom Cl ya. Tapi C sama Cl ini TSL ya. Untuk yang atom kan sebenarnya kalian punya apa? Punya O, punya N, punya C, punya Cl ya. Tapi ini hanya 3 yang TTSL ya. Hanya 3 yang TTSL neraca atomnya. Kenapa? Karena C per Cl itu ini 1:4. Ya, yang mana itu keluar di sini ya, sama itu tuh keluar di sini. Itu selalu selalu 1:4 ini. Jadi kalian bisa tulis either C atau either Cl nanti untuk neraca atomnya. Ya,
Kalau kalian bikin C sama bikin atom neraca atom Cl, ini akan persis hasilnya ya. Karena rasionya sama ini ya. Ya, kira-kira itu ya untuk menentukan independen atau enggak ya. Karena di DOF kalian kan semua harus independen ya. Jumlah non independen, jumlah neraca massa yang independen ya. Mungkin nanti kalau kalian TA ya itu neraca massanya bisa banyak gitu ya. Kalau komponennya banyak. Nah, itu agak ini juga agak tricky juga ya menentukan apakah dia TTSL atau enggak. Itu seharusnya kalian bisa tentukan pakai MATLAB ya, bikin matriks ya, terus nanti kalau matriksnya dilihat apakah betul TTSL atau enggak ya, pakai persamaan matematis. Itu bisa dicek ya. Harusnya dalam satu matriks itu kalian nggak tahu udah diajari belum ya di MATLAB ya. Ini harus bikin ini 1 0 0 0, misalnya ada 4 komponen ya. Nah ini 0 1 0 0. Kalau matriksnya matrik identitas ya, ini pasti TTSL ini 0 0 0 1 ya. Nah kalau ini pasti ini 4 TTSL ya. Ini matriks ya, nanti ini. Tuh, tapi ini kompleks ya. Ini silakan kalau mau belajar yang kompleks ya. Ini ada di buku yang lainnya. Kalau lihat RPS itu ada di buku Reflectis. Bagi yang mau ini ya, mau cari tantangan. Jadi ini dari persamaan ini ya, persamaan kan kalian punya apa itu X. Persamaan neraca massa ya. Misalnya X tambah 2Y tambah apa? Tambah 3Z sama dengan apa ya, angka ya. Nah ini diambil ininya. Sama dengan apa ini? Ya, dengan A ya. Nah ini diambil ini ya, koefisien di sini ya. 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Tapi nanti harus diproses lagi supaya dapat matriks ya. Ini harusnya di MATLAB kan ya. 1, 2, 3 ya. Nanti ini sama dengan apa aja? Kalau ada persamaan yang lainnya di sini. Ini nanti ini kan sama dengan apa nih matriks ini ya. Ini ABC. Nanti ini bisa dicek ini antar ini itu apakah TSL atau enggak ya. Gitu. Ya, karena kan untuk reaksi itu kadang-kadang ada itu ya. 2 dikali reaksi 1 dikurangi apa terus ternyata ada TSL gitu ya. Kalian enggak bisa jadi ya kalau reaksinya banyak itu bisa juga reaksinya independen bisa TSL bisa juga. Oke, itu cuma ya just for ini information. Oke ya, sudah ya. Ini ada chat apa ini? Oh ya. Oke ya, mudah-mudahan kalian bisa belajar itu ya, yang independen. At least kalian tahu ya konsepnya ya. Oke, next ini contoh 484. Contoh 484 ya, ini
suatu gas hidrokarbon. Hidrokarbon berarti kan cuma hidro sama karbon, hidrogen sama karbon. Ini nggak tahu gasnya apa ya, nggak diketahui, unknown. Berarti kita bisa misalkan dia CXHY ya, dibakar dengan udara, kemudian setelah dibakar diketahui komposisi gas keluarannya. Ini ya, 1,5 mol CO, 6% CO2, 8,2% O2 dan 84,3% N2. Lalu tidak ada oksigen di bahan bakar. Ya. Hitunglah rasio hidrogen terhadap karbon di dalam bahan bakar. Ya, ini tidak lain adalah rasio mol kan ya, tadi CXHY. Berarti apa? CXHY berarti ini Y per X ya. Y per X. Nanti kalau ketahuan, nanti kalian bisa memprediksikan kira-kira nyawanya itu apa ya. Oke, kemudian hitunglah persen ekses udara yang diumpankan ke reaktor. Oke, kira-kira kalian bisa selesaikannya gimana? Kalau udah tahu prinsipnya, kalian ini ya, nggak perlu buka buku ya, kalian juga bisa langsung selesaikan ya. Intinya tadi ya, sistematikanya ya. Bikin apa? Ini ya, bikin diagram alir. Gimana? Jadi kan ada bahan baku ya, ada apa? Ada bahan bakar. Tadi masuk C ya, lalu masuk K, ini nggak tahu. Terus ada masuk pembakaran. Jadi jangan lupa ini ada udara ya, pembentukan udara yang masuk. Udara, terus udara ini otomatis ya udah langsung aja kalian masukkan fraksinya kan ya. Jadi di diagram alir ini kan kalian jangan lupa ini juga memasukkan komposisinya ya. Dianggap 21% mol apa oksigen per mol ya, sisanya 0,79 mol N2 per mol. Terus hasilnya katanya ada CO, tapi ini dalam itu ya, dalam apa fraksi ya, dalam fraksi berarti ini apa nih 0,0 15 ya. Ini jangan lupa mengkonversi ya. Kalau 1,5% itu 0,015 bukan 0,15. Kadang-kadang banyak yang salah juga. Berarti ini mol ya. Fraksi ini mol CO per mol. Terus 6% CO2 0,06 mol CO2 per mol. 0,08 2 O2 mol O2 per mol ya, ditulis mol ini. Terus sisanya 0,08 8,3 N2. Tapi ini basis kering ya, dry basis. Nah ini udah selesai dari soal seperti ini. Nah kalian jangan lupa mengambilkan ya. Saya kira apa? Ini belum tahu kan ya? Ini belum tahu. Ini kalau di buku dilabelkan intensif, ini NH, jadi anonya ya.
N udara ini Na. Terus ini juga nggak tahu sebenarnya, tapi mereka ini dibasiskan ya, dibasiskan 100 mol gas kering, 100 mol gas kering, isinya ini ya, isinya ini. Terus sisanya kalau mau gampang ini ya, ada berarti sisanya di sini ada air atau ini boleh NH2O ya, di buku apa NW ini sebenarnya ini mol, karena gas yang keluar itu pasti basah, jadi jangan lupa di sini ada 2O pasti keluar ya, keluar. Oke ya, karena bahan bakarnya cuma C sama H, jadi kalian nggak bisa pakai nggak bisa pakai neraca molekul atau exchange of reaction, nggak bisa ya. Ini karena ini atom. Jadi satu-satunya cara ini cuma pakai neraca atom ya. Selesaikan dengan neraca atom. Ya, ini the only solution. Jadi ini keuntungan salah satu penggunaan neraca atom ya, yang nggak bisa diselesaikan oleh neraca molekul atau oleh exchange of reaction. Ya, kadang-kadang ada yang reaksinya juga nggak tahu ya, kita reaksinya nggak tahu juga. Ya, padahal kalau kalian pakai exchange of reaction, kalian perlu tahu koefisien oksigen. Demikian pula dengan neraca molekul tadi, perlu perbandingan stoichiometrinya berapa. Tapi ini nggak ada, atau bahan bakarnya juga nggak tahu apa gitu. Tahunya ini keluarnya sekian. Ya. Tapi tetap kalian bisa selesaikannya pakai neraca atom. Makanya sebelum selesaikan kalian dulu DOM itu. Makanya ini melabelkannya harus benar ya. Kalau melabelkan benar nanti ngitung labelnya betul ya. Nolnya ada berapa ini? Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini basis ya, udah tahu ya. 1, 2, 3, 4. Kurangi neraca atom ya, SSL. Ini ya, SSL-nya ada C, ada H, ada CHON ya. CHON udah 4 dikurangi 4, relasi lain ada ya. Jadi bisa diselesaikan ya. Bisa diselesaikan. Sekarang mau gimana? Mau berangkat dari neraca apa dulu? Bikin neraca apa? Oh. Atau N, Bu. Neraca molekul N2. Ya, betul. N2 ya, gampangnya. Ya, kalau N2 ini boleh molekul, boleh ini, boleh sama atom ya, boleh. Oh, N2 boleh ya. Ini kan senyawa ini. Ya, ada N2 jadi 0,79 Na ya. Ini inner, jadi input sama dengan output. Na, Nr ya ini ya. Udara menengah. Ini ya, 0,43 kali 100. 84,3. Nanti ini dapat. Na dapat. Ya, selesai. Terus apa lagi? Oh kali ya. Iya. Oh ya, semua dapat kok ini ya. Oh, tapi susah ini. Macam-macam. Tapi karena ini Na-nya udah dapat, O-nya nanti hitung apa ini? Oh, belum bisa ya. Ada ini, N2 ya. Oh, N2 ya, dapat ya. Ya, neraca ini. Neraca atom O. Neraca atom O gimana?
ini ya 0,21 dari 2 ya. 2 mol O per 1 molekul O2 dikali Na. Na-nya tahu. Sama dengan ini nanti ya. Dengan 0,015 kali 100 kali 1 per 1 ditambah 0,06 kali 100 kali 2 per 1 ditambah 0, tambah ini ya 8,2 kali 2 per 1 ditambah ini NW kali berapa? 1 per 1 ya. Ya nanti NW-nya dapat ini. NW dapat. NW dapat terus teraca C. Ya, teraca C gampang ya. Teraca C jadi yang masuk cuma itu NC. NC sama dengan ini ya. Ini 1,5 kali 1 per 1 tambah ini 6 kali 1 per 1 udah ya. NC dapat. Terakhir H ya. H karena tadi perlu NY juga. NY-nya udah dapat dari neraca O. Oke ya, karena NY udah dapat, nanti ini dapat ini. NH sama dengan cari yang H di sini ya. Nggak ada, cuma ini. Ya, NH sama dengan ini. NY kali 2 mol H per 1 molekul H2O ya. Oke, nanti dapat NH. Udah, selesai ya. Mudah ya. Yang penting intinya aja kok ya. Neraca massa ini nggak sulit. Yang penting detail, terus kalian sistematis ya. Jangan ada yang kelewat. Terus hitungnya harus tepat. Ya, harus cermat ya. Jangan salah gitu. Oke, selesai. Nanti kalau dicek NC dibanding NH itu dapatnya berapa? NH per NC-nya sekitar 4 ya. NH per NC sekitar 4, jadi kemungkinan dia CH4 atau gas metana itu ya. Gas metana. Nah, kemudian sekarang ditanyakan itu excess-nya berapa? Excess udaranya ini. Untuk menghitung excess udara, kalian harus menghitung udara teoritis kan ya? Padahal reaksinya kan nggak tahu. Cuma tahu C sama H ya, kira-kira gimana? Nah, ini kalian bisa generalisasi ya. C tidak apa-apa, ini C ditambah O2. Jadi apa? O2 kan ya? Sama H ya, tadi kan di bahan bakarnya cuma C sama H. H tambah O2. Jadi kan harusnya jadi H2O ini. Jadi gimana ini? Soalnya ini biasanya hanya dalam bentuk dua ya kalau di Oke, ini udah ya stoikiometrinya seperti ini. Berarti per 1 mol C itu kalian perlu untuk membakar 1 mol C kalian perlu berapa? 1 mol O2 kan ya? 1 mol O2. Untuk bakar 1 mol H, kalian perlu berapa oksigen? Ini 2 mol H penuh setengah ya. Jadi 1 mol H kalian perlu 4. 4 mol O2 ya. Nah, ini seperti stoikiometrinya ini ya. Jadi
dari sini kalian bisa menghitung mol O2 teoritis ya. Mol O2 teoritis. Ya, tadi mol C-nya apa? Berapa? Tahu kan ya? Ini NC kali ini 1. Ini kan perlunya 1 mol. 1 mol O2 per 1 mol C ini. Ditambah NH kali ini perlu ini per 4 mol O2 ya. Dan ini kebutuhan udara teoritisnya per 1 mol H kan ya. Dan nanti dapat ya sama kayak di buku itu berapa? Dapatnya 14,95. Oke, teoritis tahu, terus sekarang hitung apa? Itu kalau mau ngitung excess kayaknya harus ngitung apa? Umpan ya? NO2 umpan gimana? Atau NO2 apa? Ya umpan ya. Umpan masuknya berapa? Umpan tadi udah tahu kan ya di sini yang masuk berapa sini? Ini kan ya? 0,21 dari NA ya. dari NA. Ini dari penyelesaian neraca massa tadi ini udah tahu. Ya, ini udah tahu. Udah tinggal hitung excess kan ya. Terakhir hitung excess. Persen excessnya kalian bisa hitung dari bisa pakai O2 tapi O2 semua ya. Jadi NO2 umpan atau nyata boleh ya namanya ya. NO2 nyata atau aktual boleh dikurangi NO2 teoritis ya. Teoritis per NO2 teoritis kali 100%. Ya. Ini udah tahu nih ya. Ini sama ini ya. Saya sudah dapat. Ya, kira-kira itu ya. Itu kalau di bahan bakarnya ini nggak ada oksigen loh ini ya. Kadang-kadang di bahan bakarnya ada oksigen. Kira-kira gimana itu ya? Kalau di bahan bakarnya nggak ada oksigen. Apakah kebutuhan udara teoritisnya sama atau enggak? Ini kebetulan di soalnya kan ditulis apa? There is no atomic oxygen in the fuel. Nah, there is no atomic oxygen. Kalau andai kata ada oksigen, kira-kira gimana? Teoritisnya sama atau beda ya? Kan oksigen untuk bakarnya udah ada berarti kan di fuelnya ya. Fuelnya udah ada oksigen. Sehingga kebutuhan untuk membakarnya nanti NO2 teoritisnya seharusnya berkurang. Ya. Jadi kalau ada oksigen nanti ini ya, ini dikurangi nanti oksigen yang ada di bahan bakar ini. Kalau ada oksigen ya. Ini dikurangi NO2 ini. NO2 yang di fuel ya. Nih kalau di fuelnya ada ini ya, ada oksigen.
Ya, ini udah ya. Ini sama aja ya kayak 483 di contoh lain, tapi kamu paham prinsipnya, harusnya kalian tidak ada kesulitan ya. Jadi tinggal bikin diagram ini, ABCD, DOF, logimal, berarti diselesaikan, bikin rasanya. Oke, next. Coba lihat ini ya, yang selanjutnya ini. Nah, ini ada O ini, di bahan bakarnya. Contoh ya, contoh di batu bara. Batu bara itu nggak mungkin nggak ada O ya. Bahkan dia ada S ini. Kalau kalian bahan bakarnya batu bara. Batu bara dibakar, nanti dia bisa menghasilkan energi. Ya. Nah ini dibakar, nanti terakhirnya dapat apa abu tadi ya. Semua yang terbakar itu organik. Organik itu ada CH, ini ya. Tapi abu ini nggak bisa. Ya. Abu ini nyawa-nyawa inorganik ya, kayak lagi. Abu ya, abu itu apa? Nyawa inorganik itu. Logam. Ya. Logam. Misalnya ada K ya, K nggak tahu apa di dalam situ tadinya apa? Misalnya K. Biasanya K fosfat misalnya, dalam bentuk fosfat itu apa nih? Atau KCl ya, kalau di bahan biomasa. Nah ini kalau ditambah oksigen nanti biasanya jadi oksidanya ya, K2O. Tapi ini jadi abu ya, jadi semua oksidanya ini. Mg, MgO, dan nanti ada lagi. Na, Na2O ya. Di sininya nggak tahu ya di awalnya di biomasanya tidak tahu apa bentuknya, tapi nanti kalau sudah dibakar ini untuk oksida-oksida ya. Nah ini abu, bentuknya abu. Ya, nggak hilang. Kalau kayu itu ya, habisnya kayu itu kadang-kadang abunya kecil sekali, 0,1%. Kayu dibakar bisa sampai habis. Tapi kalau kalian bakar sekam padi ya, sekam padi itu kan agak keras-keras gitu ya. Itu banyak silikon, banyak silika ya, tapi di dalam sekam padi itu silikon tuh nggak ada di alam ya, adanya di dalam bentuk SiO2, polimer. Ini SiO2 nanti kalau dibakar ini tetap ya jadi SiO2 ini. Ya, ini silika bio yang ada di tanaman. Coba tadi apa sekam padi. Ini bisa sampai 20% ini kalau di sekam padi abu, kamu hilang. Ya, jadi sisa pembakaran itu abu. Oke ya, tadi apa? Bilang. Ini ya, batu bara ini dibakar. Ini pound ya, pakai satuan British 100 pound. 100 pound, terus hasil akhirnya ini ultimate ini terakhir ya, analisa terakhir. Dicek katanya T-nya sekian, A-nya sekian, T-nya sekian, O sekian, abu sekian. Itu kebutuhan udara teoritis. Jadi gimana? Kira-kira gimana gitu? Kita ngitung udara teoritis kan tadi perlu mol ya, perbandingan mol ya. Sedangkan diketahuinya ini LB. Masa? Sehingga kita perlu konversi dulu ya. Gimana? Bisa? Kasus LB batu bara ini.
tabel ya. Ini apa? Nama apa unsur misalnya? Unsur atau apa senyawa tadi? Ada abu. Abu itu senyawa. CHO, CHOE, terus ada abu. Ya. Ini persennya berapa ya kalian? Terus masa ya? Masa dihitung. Masanya dalam bentuk apa? Dalam satuan apa? LB ya. Tinggal ini kali tadi berapa ini? Ya tinggal persen ini kali 100 ya. Persen kali 100. Semuanya ya. Berapa ya? Tinggal dihitung. Masa terus kalian harus hitung mol ya. Mol ini karena British ya kalian pakai mol. Tadi misalnya ini dapatnya 1,2 ya. 1,2 LB hanya 4,8. Nya 4,3 nih. Molnya 9,5. Abunya 10,2. Oke, dari LB ke LB mol gimana? Gimana mubah LB ke LB mol? Dikali MR atau dibagi MR? Dibagi, Bu. Bagi ya. Bagi. Cuma sekarang MR-nya berapa? Karbon? 12. Ya sama ya. 12. 12 ini kan bisa ya. 12 ini sama aja. 12 ini sama aja. Ini bisa kilogram. Kilogram per kilomol kan ya. Nah, ini satuannya ya. Kilogram per kilomol atau ya boleh kalau British ya dianggap di LB per LB mol. Ya, boleh sama. Ya, jadi ini juga sama 4,8 per 1. Molnya per berapa ini? Oh, 16. 16 ya. 9,5 per 16. S-nya 4,3. 32 ya, S-nya 32. Nih. Sedang hitung ya. Ini kan udah tahu ya. CHOE. CHOS-nya berapa? Ini yang di hasil pembakaran pasti sama dengan C yang di awal kan ya. Nggak mungkin hilang. Jadi atom C di akhir itu sama dengan massa yang ada di awal juga. Ya. Oke, sekarang itu kebutuhan teoritis ini gimana? Ya, kebutuhan dia, O2-nya. Kebutuhan O2 teoritis gimana? Ini hitung ya. Yang abu yang nggak tahu berapa ya? Ini, abu nggak tahu. Karena ini yang combustible, yang bisa dibakar ya. Kalau abu ini nggak bisa dibakar. Jadi ini yang combustible dianggap nanti yang perlu udara teoritis itu yang ini, CHOS.
Yang C 5,933. Iya, 5,933. Ini 4,8. 0,5934. 9375 harus sih. Yang S 134. 0,34. Oke, ya, yang kebutuhan teoretisnya jadi berapa? Tadi untuk ini ya, untuk membakar C perlu 1 mol kan ya? Jadi 5,33 kali 1 kan ya? Kan O2-nya dia, mol O2 per, ini perlu 1 mol O2 per 1 mol C kan ya? Tadi dari reaksi yang C tambah CO2 ya? Mana tadi reaksi? Ini ya? Nih, jadi untuk 1 mol C perlu 1 mol O2. Untuk 1 mol A perlu 4 mol oksigen. Sekarang kalau yang S, S tambah O2. Jadi S2 ya. Nah, selesai. Jadi untuk membakar 1 mol S, ini perlu kebutuhannya 1 mol O2 ya. Oke, kita balik ke sini. Ini ya, berarti ini ditambah ini yang C, terus yang H ini ya, 4,8. Tadi kita katanya perlu seperempat ini ya, 4 mol O2 per 1 mol. 1 mol H ditambah S ini ya, 0,134 kali 1 ya. Nah, tapi ini ada O ini ya. Ada O, jadi gimana? Kurang harusnya ya. Dikurang 0,594 kali 1/2. Ya, ini kan oksigen unsur. Padahal kalau O2 teoritis yang ada di bahan baku, kan berarti dibagi 2 ini. Ya. Kebutuhan gitu ya. Ya, silakan dicoba nanti ya di rumah ya. Nanti kalau betul dapatnya kebutuhan udara teoritisnya 33,16 lbmol. Ya, jadi diperhatikan ini ada ini ya, karena ini ada oksigen ini di dalam bahan baku. Ya, ini mengandung ini. Tapi ini unsur kan ya, oksigen unsur, sehingga O2-nya ada ya ini ya. Untuk senyawa O2-nya berarti 0,594/2. Ya, ini kan kita hitungnya ini O2. Oke ya. Oh, ini hilang lagi. Oke, yang selanjutnya ini tolong tugas kelompok ya. Nah ini ya. Ini kesetaraan ini ya. Membakar 1 mol C perlu 1 mol O2. Membakar 1 mol H perlu 4 mol oksigen. 1 mol S perlu 1 mol O2. Jadi reaksinya ini reaksi unsur ya. Ya, bisa diprediksi seperti ini. Meskipun reaksi benerannya nggak tahu. Ya, tapi kalau secara unsur, kurang lebih ini perbandingan stoikiometrinya seperti ini. Sehingga kita bisa menghitung nanti kebutuhan oksigen teoritis berapa. Oke, next ini ya. Silakan dipikirkan ya. Tugas singas ya. Tugas sintesis. Ini juga bisa dibuat ya. Di industri ini banyak. Kita untuk bahan bakar.
di atas ini ya, durasi C4, terus K2, O3, O2, dan 29 N2. Dibakar dengan 10% ekses udara. Itu komposisi keluaran gas buang jika tidak ada CO dalam gas buang tersebut. Ya. Gas C4 dan H2 bisa terbakar. Ini saya tambahkan ya, karena tugas kelompok. Ini ya, misalnya kalau ada apabila ada gas CO ya, gas CO dalam gas buang. Ini mungkin nambah satu variabel ya kalau ada gas CO. Mungkin nggak bisa diselesaikan ya, tapi apa solusi Anda apa? Asumsikan misalnya kondisi proses atau apa ya dan sebagainya terserah ya, agar perhitungan dapat dilakukan ya. Oke, terus yang terakhir, coba apakah yang saudara ketahui ya? Syngas ya, disebutnya syngas ini. Bagaimana nilai kalorinya, nilai energinya ini ya? Biasanya dinyatakan dalam berapa kalori? Berapa nilai kalorinya dibandingkan bahan bakar lainnya? Ya, mau minyak bumi biasanya kalau kalian cari datanya nggak tahu dapat nggak ya? Kalau LNG atau apa beda-beda ya. Mungkin ya bisa cari kalian ya, bumi, biomasa ini harus ya. Biomasanya tergantung apakah briket atau apa ya. Kalau mau biodiesel ya, itu terserah ya, silakan didiskusikan kelompok Anda. Kalian punya bayangan ya untuk alternatif bahan bakar, alternatif sumber energi. Oke, kelompoknya kan sebenarnya kalian punya variasi kelompok ya, 3 kelompok ya dalam 1 semester ya. Ini harusnya udah masuk ke variasi kelompok 3 ya, kelompok C ya. Dalam kelompok ini kita putar variasi kelompoknya dengan harapan kalian 1 semester bisa kenal semua teman-teman kalian. Karena dalam 1 kelompok ini nggak ketemu teman yang sama. Silakan, harusnya udah dibagi oleh asisten ya, variasi ketiga ya. Iya Bu, jadi ini yang variasi C ya Bu? Iya, variasi C. Ya, silakan mau ketemu seintensi mungkin ya, tapi kalian itu juga lampirkan juga administrasinya ya, presensinya kapan aja kalau ketemu, terus lampirkan bukti-buktinya ya. Sambil kalian juga ini ya, pengenalan kelompok. Ya, misalnya siapa yang dari luar kota ya. Siapa yang rumahnya paling jauh misalnya ya. Siapa yang paling tinggi gitu ya. Siapa yang paling ringan, siapa yang paling berat gitu ya. Nah, itu harusnya kalian sudah ini ya, berinteraksi, silakan. Meskipun belum pernah ketemu, tapi pengenalan kalian satu dengan lain bisa baik ya. Mudah-mudahan di semester gasal besok kalian ada kesempatan untuk masuk kelas. Karena katanya angkatan 20 sama nanti angkatan baru ya, 21 itu akan diprioritaskan untuk masuk ke dalam kelas. Meskipun mungkin nanti di rotasi ya, jadi kapasitas kelasnya nggak penuh. Ya. Oke, silakan. Ini sampai kapannya tanggal libur kalian? Kapan ini tugasnya?
sebelum sih. kuis. Ya? Untuk tugasnya hanya soal B yang di PPT ini. Ya, soal B. Baik. Tanggal berapa? Tanggal 27 ya? Nanti lihat di WLS ya. 27. 27 Mei. Batasnya. Oke ya? Nanti kita kelamaan ini di reaksi pembakaran. Waktunya sedikit lagi nih untuk untuk yang psikometrik chart. Oke, langsung ke psikometrik chart ya. Sebelumnya coba lihat yang diagram fasa dulu di bab 6. Sorry. Coba lihat diagram fasa dulu ya. Ada di bab 6. Ada gambar diagram fasa air, halaman 241 ya. 241 figure 611. Udah ya, udah semua. Udah semua? Dapat bukunya? Kalau sudah, kalian akan dapat ini ya, gambar diagram fasa ini khususnya untuk air ya. Air ini sangat ajaib sebenarnya, air. Dia bisa sebagai pelarut, ya pelarutnya juga dia universal, bisa melarutkan hampir semua ya. Bahkan minyak juga bisa ada sedikit larutnya, jadi dia pelarut universal. Hampir semua itu larut di air ya. Jadi dia sifatnya cukup unik ya. Kalian bisa bayangkan kalau nggak ada air gimana ya, manusia nggak bisa hidup ya. Manusia, hewan, tanaman nggak bisa hidup ya. Sifat lainnya dia juga punya anomali ya pada 4 derajat Celcius. Ini juga keajaiban, sehingga kalau suhunya sangat dingin ya di bawah 0 itu densitasnya densitasnya tergantung suhu ya. Nah tapi ini ada anomali pada 4 derajat, nah itu mempengaruhi fenomena di alam gitu. Jadi kalau terlalu dingin itu esnya itu nggak akan sampai di dasar lautan. Jadi kayak beruang kutub ya, hewan-hewan di kutub itu mereka nggak mati. Karena di bagian dalam itu yang suhunya rendah tapi esnya tetap di dalam. Oke ya, lihat ini diagram fasa ini ada bentuknya seperti ini. Apa yang dinamakan fasa? Kalian tahu fasa itu fasa cair, fasa padat, fasa gas ya. Jadi bisa definisikan sendiri ya. Kira-kira apa fasa itu? Mungkin sekumpulan molekul yang memiliki kesamaan sifat ya, atau kesamaan properti. Ya, nah ini di sebelah kiri itu ini solid. Ini solid atau padatan ya. Yang ini liquid. Ini vapor. Vapor atau gas ya. Vapor ini fasa gas. Oh ya, ininya apa? Diagram apa? P, tekanan versus temperatur ya. Nanti di termodinamika macam-macam ya, nggak cuma diagram PT, tapi ada diagram apa lagi? Diagram apa lagi ya? Saya nggak tahu di termo ya. Ini yang diagram fasa yang simpel ya. Pressure versus temperature. Temperature. Nah ini titik triple.
pada titik ini semua air ini memiliki fasa 3 ini ya. Fasa solid, liquid, vapor ini. Solid, liquid, vapor ini. Jadi ini triple, namanya triple point ya. Triple point. Yang ini titik kritis ya, di titik kritis. Jadi titik yang tertinggi. Pada aspek tinggi, step tinggi ya. Titik kritis bisa dilihat di situ ya, temperaturnya 374, di sini 374 derajat Celcius, P-nya 218,3. Kalau titik triple ini sekitar 0 ya. Kalau temperaturnya rendah sekali, 0,0098, tekanannya 4,58 mmHg ya. Jadi kalian perhatikan ya, setiap titik ini punya PT spesifik ya, PT tertentu. Contohnya di sini ya, kalau 100, seperti kalian tahu ini kalau 100, misalnya di sini ya, 100 derajat Celcius, terus 1 atm ya, dia kan mendidih ya. Nah ini dia berada dalam keseimbangan. Ini nggak pakai. Ini anggaplah 1 atm ya di sini ya, di sini. Ya, ini 101 atm ini ya. 101 atm, dia berada pada wujud apa? Air. Apakah uap atau vapor atau campuran? Campuran. Katakanlah di sini ya, kalian panaskan air ini. Ini pada 1 atm, di sini 1 atm. Terus suhunya belum mencapai 100. Di sini kan masih liquid ya. Misalnya ini berapa? 80. 80 liquid ya. 80 liquid. Ini ya. Misalnya ini titik A, ini titik B, ini nanti terus ke sana ya, titik C di sini. Ini A ya, 80 kalian panaskan terus ya, panaskan terus sampai nanti mencapai keseimbangan ini. Di sini titik B ya. Tadinya liquid kan ya, liquid terus dipanaskan terus kalian supply panas, dia akan terima panas ya. Sistem air ini akan terima panas sehingga nanti suhunya naik terus. Suhunya naik terus pada tekanan tetap sampai di titik B ya. Sampai mencapai keseimbangan di sini ya. Apa artinya keseimbangan di sini? Di sini liquid akan mulai menguap kan ya, terjadi penguapan di sini. Akan mulai menguap menghasilkan vapor ya. Jadi perubahan liquid menjadi vapor itu namanya penguapan ya. Ini berubah fasa ya. Menguap. Terus menguap nanti kalau dilanjutkan pemanasan lanjut pada tekanan tetap dia akan jadi uap ya. Misalnya pada 120, 130 ini tetap uap. Ya, sebaliknya kalau dari uap kalian dinginkan. Ya, 120 kalian dinginkan terus pada mencapai keseimbangan di sini dia akan jadi apa? Jadi liquid ya. Akan jadi liquid ini ya. Namanya apa? Kondensasi ya. Namanya kondensasi. Jadi kalau ke sini dia penguapan atau evaporasi, ke sini kondensasi. Jadi dia akan hendak apa? Mengkondensasi ya. Akan hendak mengkondensasi. Itu sehingga di sini disebut keseimbangan ya. Jadi kalau dari sisi liquid dia akan hendak mulai menguap, tapi di sisi vapor dia akan hendak mengalami kondensasi. Jadi ini titik jenuh di sini ya. Di sini itu saturation. Ini ya, daerah sini itu saturation. Jadi semua yang solid-solid ini keseimbangan ya. Ini equilibrium. Keseimbangan. Atau saturation. Jenuh ya, jenuh. Apa artinya jenuh? Jadi liquid jenuh ya, liquid jenuh namanya liquid jenuh ya, liquid yang hendak akan menguap ya, karena dia udah jenuh. Jadi dari liquid dia akan hendak menguap. Yang vapor sama, vapor atau uap berjenuh namanya ya. Kenapa jenuh? Karena dia uap akan hendak melepas panas ya, dia akan hendak kondensasi, dia akan hendak jadi liquid. Jadi di titik B ini bisa ya, dia bisa bentuknya liquid jenuh
jenuh ya. Bisa juga dia uap jenuh. Uap jenuh. Bisa juga dia campuran ya. Jadi bisa juga campuran. Meskipun nanti fraksinya nggak tahu berapa fraksi liquid berapa fraksi uap ya. Campuran liquid dan uap ini bisa ya. So, ya yang perlu kalian ketahui di sini itu titik keseimbangan ya, keseimbangan uap dan cairan. Yang di sini solid dan liquid ya. Solid jadi liquid namanya apa? Mencair ya, titiknya nanti titik leleh. Liquid jadi solid namanya pembekuan ya, titik sama ya, tapi titiknya sama ya, kayak di titik ini titik apa namanya, titik penguapan ini boiling ya, boiling point. Boiling point akan sama dengan dew point ya, di 100 derajat satu ATM sama ya, karena di sini keseimbangan. Lalu solid ke gas, ini apa? Sublimasi ya prosesnya ya. Solid langsung ke gas. Kalau gas ke solid apa ini? Ya intinya itu ya. Nanti kalau di teknik kimia banyak di daerah ini ya, di daerah equilibrium atau saturation. Oke, intinya itu nanti coba kalian pelajari itu ya, contoh 61 halaman 243 ya. Halaman 243. Udah ketemu ya? Iya. Ya, ini pada tekanan tetap. Ya. Jadi pada tekanan tetap, gimana menjadi vapor, kalian harus tambah temperatur. Bagaimana dengan tekanan di sini ya? Ya, kalau pada suhu tetap, gimana? Pada suhu tetap, supaya kalian mau jadi liquid, kalian harus tambah tekanan. Namanya proses kompresi, ya. Proses kompresi. Sudah muncul belum ya? Sudah. Ya, sudah ya. Ini proses kompresi. Jadi nanti yang fasa gas nanti bisa jadi liquid. Sama kayak kalian bikin gas cair, gas bakar gas cair, LPG. Itu kan dikompres, jadi kasih tekanan berlebih. Jadi tekanannya tinggi, nanti berubah fasa jadi cair. Sebaliknya kalau mau dari cair ke uap, itu kalian tinggal open ya, ekspansi. Pasti tekanannya diturunkan, nanti jadi ngefresh. Gasnya apa? Liquidnya bisa jadi gas. Tapi kalian harus tahu ininya ya, kondisi-kondisi ini. Ini untuk setiap komponen itu berbeda. Contohnya ini untuk O2 ini berbeda seperti ini. Tapi intinya sama, ada crystal poly, terus ada ruang solid, liquid, vapor ya. Nanti ada yang komponen lain itu sangat kompleks ya. Bisa akan mencari. Ya, intinya ini lalu ya. Nah ini ya, tadinya liquid, terus ini ya, jadi vapor, semua vapor ya. Di sini vapor jenuh bisa, liquid jenuh bisa, atau campuran liquid vapor. Nanti kalau uap berubah jadi cair ya, dia akan lepas panas laten ya. Sangat besar itu panasnya. Ya. Karena dari liquid ke uap ini juga kita harus berikan panas ya, harus berikan energi supaya dia bisa berubah fasa. Meskipun temperaturnya tetap ya, temperatur tetap, tapi berubah fasa kita harus tambah energi. Ya. Nah ini yang dipakai nanti kayak steam yang di boiler itu panasnya diambil karena dia nanti melepas panas ya. Oke, ini beberapa istilah ya. Vapor, gas. Vapor itu apa? Vapor itu gas ya. Berada di bawah titik kritikal. Dan dapat mengkondensasi. Kalau nggak bisa kondensasi, namanya ya gas. Ya, non-condensable. Contohnya apa non-condensable? Tadi ya, kayak gas buang itu. Gas buang itu sulit sekali dikondensasikan. Ya, sangat sulit. Kalau air itu masih bisa jadi vapor ya. Kalau gas non-condensable, contohnya CO ya, dari karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen ya, itu semua ini non-condensable. Ya bisa ya, kalian bikin nitrogen cair ya bisa, cuma importnya besar ya. Ya nanti di
atas critical itu ada lagi namanya supercritical ya, dipakai untuk ekstraksi misalnya ya. Nah, tekanannya tekanan uap. Nah, tadi yang ini ya, yang tekanan yang pada saat keseimbangannya, ini kan keseimbangan ini. Nah, ini tekanan ini namanya tekanan uap, yang di sini ya. Karena dia tepat pada temperatur tertentu, tekanannya tertentu. Ya. Ini namanya tekanan uap. Ya, dinamakan vapor pressure, tekanan uap. Ya, nah ini keseimbangan. Jadi kurva tadi yang solidus tadi ya, solid itu keseimbangan. Keseimbangan antara liquid dan vapor. Ya, saturated jenuh, liquid dan ini keseimbangan, terus saturated gas, dia akan hendak mulai mengkondensasi ya, 7 poin, saturated liquid ya, akan hendak mulai menguap ya, atau bubble point atau boiling ya, boiling point. Oke, next, ini waktunya mepet ya. Ini nggak apa-apa, nanti kalian berlatih ya. Ada namanya psychrometric chart atau apa ini tabel kelembaban udara ya, psychrometric chart. Jadi udara, kalian tahu ya, udara itu mengandung kelembaban ya, ada apa? Ada uap air ya, uap air ada di udara. Jadi kadang di udara itu ada air liquid, tapi kalau suhunya panas kan udaranya apa airnya bisa menguap ya, menguap masuk ke udara, sehingga udaranya jadi lembab ya. Nah, ini diperhatikan, ini ada di halaman berapa ya? Halaman di bab 8 ya, psikologi chart. Silakan cari di bab 8. Kalau ini ya, ini model yang singkat ya. Jadi di grafiknya itu ini ya, kalian punya dry bulb. Dry bulb itu ini ya, temperatur kering, temperatur bola kering ya. Kemudian ada namanya temperatur bola basah, kemudian ada relative humidity, ini ya yang garis-garis ini. Yang ini 100%, terus yang ini 90%, ini yang 80%, 70, 60. Ini yang lengkung-lengkung ini ya, lengkung-lengkung ini relative humidity. Nah, di sebelah sini ini absolute humidity ya. Nih. Nah, kalian tinggal baca grafik ini nanti dapat ininya, dapat parameter yang lainnya ya. Oke ya, sedikit informasi apa itu dry bulb ya. Dry bulb itu ini temperatur, kalau kalian bawa termometer ya, kalian ukur suhunya. Nah, itu adalah dry bulb ya. Jadi kalau suhu hari ini 35, nah itu dry bulb karena kondisi kering. Kalau wet bulb itu apa? Atau temperatur bola basah. Nah, ini diukur kalau kalian memasukkan ini kapas basah ya. Kapas basah ditaruh di ujungnya termometer, lalu kalian hembuskan udara, aliran udara. Lalu apa yang terjadi? Di sini basah, lalu ada udara. Kira-kira apa yang terjadi? Sama kalau kalian habis mandi ya, kalau cuaca sangat gerah sekali, sangat panas, kalian gerah ya, kalian mandi. Kalian mandi kan basah tuh ya, agak basah-basah, terus kena udara kan, rasanya kan dingin ya, cooling down ya, sama, ini juga sama. Kenapa? Karena ada air yang menguap ya, air menguap dia nanti akan membawa energi sebesar panas laten, penguapan, jadi air jadi gas gitu ya, dan nanti suhunya turun. Nah, makanya wet bulb ini dia turun suhunya ya. Kenapa? Karena ini ada air yang menguap ya, air menguap kan dia perlu energi, apalagi dihembuskan udara ya, dihembuskan udara nanti air menguap. Ini jadi wet bulb ya. Sama kayak air kendi ya, yang suka minum air kendi. Kenapa air kendi itu enak ya, sejuk gitu ya, karena dia ada pori-pori di situ, di tanah liatnya itu ya, di situ ada terjadi penguapan sebenarnya, hingga airnya selalu keep cool ya, selalu enak itu, sejuk. Itu wet bulb. Jadi wet bulb selalu di bawah dry bulb ya. Ya, ini kalau kalian summer day, kemudian apa? Nah, ini ya, berkeringat lalu ada udara ya. Apa yang kalian rasakan? Dry bulb or wet bulb? Wet bulb ya.
relative humidity ya, relative humidity. Jadi di udara itu dia punya kuota ya, punya kuota, misalnya dia bisa nampung air seberapa besar ya. Nah ini misalnya ini molekul udara ya, molekul udara nanti dia bisa ada kuotanya sekian, saturation limitnya. Tapi terisi cuma segini ya. Nah ini namanya relatif, berarti yang terisi per kuota total. Ini relative humidity. Ya, kalau hari akan hujan berarti apa? Relative humidity-nya berapa? Ya hampir terpenuhi kuotanya ya, berarti hampir 100 ya. 100%. Kemudian yang absolut. Absolut ini gimana? Absolut tadi kuotanya ini ya. Mass of water in air per mass of dry air. Ya ini dinyatakan dalam mass of dry air, bukan per total mass ya, diperhatikan. Jadi per massa udara kering. Dan absolut itu nggak pernah 100% ya, karena absolut itu tadi ini ya, totalnya ini per semua, per molekul ini, gas kering ya, per gas kering, berbasis gas kering. Jadi dia nggak pernah mencapai 100% ya. Jadi ini yang tepat no ya, never. Ya, meskipun humidity ini RH-nya mungkin relative humidity-nya 100, tapi absolutnya nggak pernah 100. Ya, cara bacanya ini ya. Minimal kalian punya dua ini ya, dua yang diketahui. Misalnya dry bulb-nya 30, wet bulb-nya berapa? Misalnya diketahui berapa ini? 20 ya. Nah, bacanya seperti ini. Ini dipertemukan dengan ini. Ini yang wet bulb ini, terus nanti dapat ini kan ya. Kalau mau tahu RH-nya, kalian ikuti yang lengkung-lengkung ini, lengkung yang kanan ini. Ya, nah ini. Disejajarkan sama ini. Nah, nanti ini dibaca, diperkirakan ya. Kurang lebih 38. Jadi RH-nya 38. Kalau absolutnya, ya ini ya, tarik garis lurus. Lurus ke sini, dapatnya ini, absolute humidity. Ya. Oke ya. Ini ada besaran yang lainnya kalau lihat di bab 8 itu. Ya, tapi intinya kalian perlu dua, ya perlu dua yang diketahui. Misalnya ini ya era 50, terus dari bab 30, terus bisa tarik garis ini. Ini ada garis yang ini ya, yang agak terjal ini ya, terjal ke arah kiri ya. Nah ini unit volume. Ini digeser pakai penggaris ya, disejajarkan, terus tarik garis ke sini. Terus nanti dapat sini ya, ini kalau di sini 0,85, di sini 0,9, ini kurang lebih ya berapa ini dihitung ya. Pakai penggarisnya diukur, nanti ditambahkan ke sini kurang lebih dapat 0,87 gitu ya. Ada lagi entalpi ya, entalpi ini energi ya, energi pada saat jenuh ya, sama tadi ditarik ke nanti ya di nilai energi ya, nanti misalnya 30 terus ininya berapa di sini, terus nanti tarik ke sana terus gitu ya, gimana 30 terus ke sana ya, nanti dibaca ini nilai entalpinya berapa. Oke, nanti kenapa kita perlu psikometrik ya, karena ini ada misalnya sistem AC ya, air conditioner. Ini nanti refrigerannya kan lama-lama jadi uap kan ya, dia nggak bisa ngambil panas lagi dari ruangan. Nah ini dia harus didinginkan pakai udara. Jadi udaranya jadi media ini, makanya perlu ya untuk itu. Ya, air conditioner ini ya jenuh biasanya. Oke, terakhir di pabrik ini biasanya ada cooling tower. Kalau dari jauh ini kalian lihat suatu pabrik itu sangat megah ya, terutama dari ini ada tower-tower ini, namanya cooling tower ini. Ini untuk mendinginkan air proses ya, ini pakai udara, mendinginkannya pakai udara. Nah ini tapi ada kayak kabut ya, ini karena penguapan air ke udara, jadi kayak kabut. Oke ya, karena waktunya habis, kurang lebih seperti itu. Nanti diperdalam lagi di kelas responsi ya. Ya, terima kasih. Nanti PR-nya yang tadi sama yang ya
ya di diagram fasa ya. Coba kalian itu juga PS. Nanti saya tuliskan di URL-nya. Oke, untuk diagram fasa ada di figure 841 ya. 841, 842. 841 itu yang SI, satuan SI, yang 842 itu satuan British. Oke, terima kasih. Bagi yang belum absen, silakan absensi ya. Oke, selamat berlibur. Jangan lupa nanti mempersiapkan diri untuk kuis ya. Ya, terima kasih. Permisi Bu Lani, untuk kuis itu nanti materinya Bu Puspita dan materi AS dari Bu Lani semua ya? Ya. Ya, jadi di skill ya, yang Bu Puspita kita kuis dulu, nanti yang OAS cuma dari pembakaran sampai ke belakang. Ya. Nanti setelah libur kita 2 kali lagi pertemuannya, setelah itu udah OAS. Untuk kelasnya, apakah kita ada kelas ya Bu untuk tanggal 24 Mei itu? Tanggal 24. Saya nggak tahu kelasnya dibuka nggak nanti di presensi ya. Gimana, mau kelas atau mau gimana? Rasanya kalau 24 nggak kelas, kita juga masih ada waktu kok. 21 sama 6 itu. Sama 7. Ya, apa disepakati 24-nya nggak kelas, tapi kalian persiapan kuis. Ya. Gimana, gitu ya? Oke, kalau sudah nggak ada lagi, bisa saya akhiri ya. Baik, Bu. Berarti kita masuk tanggal 31 ya, Bu? Tanggal 31 ya. Oke, baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke ya, terima kasih. Selamat berlibur ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bu.